Bapak, kami bersyukur, terima kasih pada siang hari ini, pada hari Paskah yang indah yang kami rayakan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Biar yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya jalan masalah Kau berikan jalan keluar. Sebab Engkau datang untuk memberi kami kemenangan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Jangan menyerah. Percayalah Tuhan menyertai kita sampai kita menang, sampai kita memperoleh kehidupan kekal bersama Yesus. Tuhan berkati firman-Mu, berkati kami semua. Sertai kami dengan hikmat-Mu sehingga kami memahami apa isi hati-Mu. Sampaikanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini adalah hari Paskah yang kita rayakan setelah hari Jumat kemarin. Kita rayakan Jumat Agung, di mana Yesus mati di kayu salib. Telah diterangkan juga ada 3 hal mengenai kematian, makna kematian Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya, saudara. Mungkin bagi kita banyak berpikir bahwa apa sih makna kebangkitan Yesus bagi hidup kita? Sekarang kan kita anggap biasa saja, saudara. Ya, itu kan dulu. Tetapi bagi orang Israel yang sedang menantikan Mesias, tentu kematian Yesus itu dan kebangkitannya itu yang menjadi tolok ukur atau kembali suatu terobosan baru di dalam keselamatan. Jadi saya dari kecil sudah merayakan Paskah. Zaman masih ada telur coklat segala macam sampai hari ini. Anak-anak sekolah minggu pun juga masih berebutan dengan urusan Paskah dengan kesan telur ya. Nah, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, setiap kali Paskah, konsep berpikir kita hanya berpikir soal hadiah Paskah, telur Paskah, ya kan. Tapi ketika makin dewasa, makin saya menjadi hamba Tuhan juga, saya mulai mengalami yang namanya Paskah itu dalam hidup ini berubah 180 derajat. Saya melihat bahwa di balik Paskah itu tercurah yang namanya kasih, saudara. Ya, sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan begitu besar kasih Allah pada kita. Sehingga saya mengalami betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup ini. Ya, sebagai tema tadi, betapa baiknya Tuhan. Ketika saya merasakan gitu loh, kasih itu. Orang kalau merasakan kasih, dia pasti merasakan namanya kebaikan. Nggak ada orang yang ditempeleng bilangin kasih itu. Oh, saya mengasihimu sini nak. Itu ditempeleng, dicambuk-cambuk, itu bukan kasih namanya, saudara. Itu penyiksaan namanya. Tetapi proses saya untuk bisa merasakan kasih atau kebaikan Tuhan dalam hidup ini, itu perlu proses yang lama, saudara. Gak gampang. Dan kalau saudara tahu cerita saya ini ngeri, saudara. Saya punya istri itu sampai kena kanker otak, sampai buta matanya, dan saya harus tuntun dia. Dia pernah meninggal juga. Ya, lalu saya pernah doakan dia hidup lagi. Lalu saya jadi gembala sidang dan seterusnya. Saya melihat pertama tuh saya merasa baiknya di mana ya? Kapan saya bisa bilang betapa baiknya Tuhan? Tapi ketika satu kali setelah saya jadi gembala sidang, saya mendoakan orang, banyak yang bersaksi, dia bertobat menerima Yesus. Kemarin juga hari Jumat Agung itu paginya di gereja kami di Bojonegoro itu, kami ngadakan baptisan, ya kan? Saya bilangin sama mereka, kok pas hari ini, ingat baik-baik, satu kali kelak, kamu akan berkata, betapa baiknya Tuhan. Saudara pernah berkata itu dalam hati, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik bagiku. Ketika Anda punya masalah, Anda gak pernah bilang Tuhan itu baik. Apalagi kalau doa sampai gak dijawab-jawab, kapan bisa bilang Tuhan itu baik? Katanya baik, nyatanya gimana? Ekonomi saya susah, persoalan saya banyak, anak sakit, istri sakit atau bagaimana?
Ya, tapi satu kali kelak, kayak Mazmur 34 nanti dikatakan, Daud bilang, Tuhan tuh baik. Anda bisa menangis ketika merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saya tidak dipegang waktu itu, mungkin saya nggak tahu jadi apa hari ini, saudara. Tapi ketika akhirnya saya sadar, saya seperti begini. Saya mulai bisa ngerti betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Ini ada kisah, saudara. Saya mendapatkan sebuah kisah kemarin waktu saya siapkan firman ini. Tuhan tuh kasih sebuah cerita yang pernah saya simpan di satu file. Tiba-tiba saya kaget. Loh, ini ceritanya kok bagus. Seperti saya mulai ngerti. Tadinya sama biasa saja, tapi mengerti. Inilah cara Tuhan menunjukkan kebaikannya. Jadi ceritanya begini. Mungkin ini tahun 85 ya. Di majalah Amerika Rider Disease. Itu ada seorang namanya Fine itu. Dia menemukan satu kejadian. Waktu dia pergi jalan-jalan menemukan dompet, saudara. Nah, ini judul ceritanya tuh Letter in the Wall. Bisa cari di YouTube nanti atau di Google. Itu bagus ceritanya, saudara. Saya sudah dapat lama. Tapi baru kemarin Tuhan ingatkan, sampaikan ini. Saya bilang, wah luar biasa ceritanya. Saya bisa menjawab tentang kebaikan Tuhan. Nah, Mr. Fine ini menemukan dompet tua. Lalu next, di dalam dompet itu dia menemukan ada sebuah surat tua dan uang cuma $3, saudara. Uang $3 ini artinya orang miskin. Beli burger aja nggak bisa, saudara, ya, di Amerika sana. Nah, ini surat ini ditulis oleh seseorang yang bernama Hana. Tahu nggak kapan nulisnya, saudara? Tanggal surat itu 60 tahun yang lalu. Ya, itu tahun 85 tinggal kurangnya 60, tahun 20-an. Ditulis oleh seorang gadis umur 16 kepada kekasihnya namanya Michael. Waktu itu dia ceritakan, mamanya menyuruh hubungan mereka tuh putus dan tidak boleh menikah dengan si Michael itu. Sampai kapanpun, karena mereka menganggap si Michael itu orang pemuda yang tidak bertanggung jawab lah. Karena dia ganteng, saudara, seperti Sean Connery-nya James Bond itu. Kemudian, si yang penemu surat ini menelidiki, dia pengen tahu, siapa sih kira-kira Hana ini? Dia mau kenal gitu loh. Kebetulan di surat itu ada alamatnya. Lalu dia cari alamatnya, saudara. Nah, alamatnya dicari, ternyata si Hana ini sudah pindah cukup lama dari rumah itu, semua orang entah kemana, saudara. Wah, dia nggak putus asa, dia tetap cari informasi, sampai akhirnya dapat informasi bahwa Hana ini sekarang tinggal di rumah jompo, masih hidup. Usianya sudah hampir 76. Berarti benar kan, 60 tahun ditambah 16, 76. Nah, kemudian si penemu surat tadi pergi cari rumah jompo. Dia menemukan satu rumah jompo yang ada kebetulan pasiennya namanya Hana. Lalu dia temuilah si Hana itu. Ditanya, kamu kah yang nulis surat ini? Iya, katanya gini-gini. Itu namanya kasihnya Michael Goldfish, katanya. Itu saya tidak nikah sampai sekarang. Hanya mau nikah dengan dia, Michael. Wah, luar biasa cinta ini. Sampai sekarang, iya, tidak satu pun yang cocok, katanya. Oke. Kemudian setelah itu ya si Fine ini pergi ketemu suster. Suster nanya, Fine, ini loh saya mencari seorang namanya Michael Goldfish, katanya. Kekasihnya yang ditunggu-tunggu. Dicari-cari sama si Hana. Si suster tengah saudara, ada orang namanya seperti itu. Di lantai 8 kata, ini dia di lantai 3 waktu itu. Di lantai 8 rumah jompo itu. Lalu dia ke sana. Next, gambar next. Ketemulah dia ya sama si Goldfish ini. Michael Goldfish ini akhirnya dibawa ketemu di lantai 3. Akhirnya si Hana kenal. Dia sampai nangis, dia terharu, dia peluk itu laki-laki ya. Mereka bayangin 60 tahun. Masih muda, gagah, sekarang udah tua peot kayak begini baru ketemu, saudara. Tapi cintanya tuh yang luar biasa, tidak pernah luntur. Si Michael ini juga bilang, saya ini tidak pernah menikah sama siapapun juga. Yang saya inginkan menikah dengan kamu, katanya. Dia tunggu sampai usianya 78 tahun. Ketemu juga, saudara. Mereka ini sudah berdoa, saudara. Sudah berdoa, bergumul. Mungkin setengah marah-marah sama Tuhan juga bisa kalau dipikir ya kan. Tuhan, mana aku kan ketemu gini kok susah, tapi akhirnya mereka bisa ketemu.
Dan singkat cerita setelah ini nggak sampai berapa hari kemudian mereka menikah, saudara. Next. Ya, next lagi. Nah, pasangan usia setelah 60 tahun. Seperti ini model pengantinnya, saudara. Ya. Dan akhirnya Goldfish ini si penulis itu bilang pada mana? Dia bilang di akhir ceritanya dia bilang Tuhan itu baik. Dia melihat ini bilang Tuhan itu baik pada memakai dia untuk menemukan dompet yang ada surat cintanya. Ya kan, sampai akhirnya bisa mempertemukan orang dua ini. Dia sebagai penulis cerita itu dia bilang ceritanya memang sederhana, saudara, tapi menyentuh kasih kita. Bagaimana ada seorang menemukan dompet isinya surat yang sudah 60 tahun yang lalu, akhirnya bisa mempertemukan mereka. Kesimpulannya apa? Tuhan itu baik. God is good all the time. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dari sini, saya mendapat gambaran begini. Tuhan itu ternyata seperti itu, saudara. Dia telah memberikan kita surat cinta. Surat cinta Tuhan itu apa, saudara? Ya Alkitab itu, saudara. Kitab suci itu, Alkitab itu surat cinta Tuhan. Saudara baca coba. Kejadian pertama sudah menunjukkan cintanya Tuhan kepada manusia. Dia ciptakan Firdaus bagi Adam, ya, dan Hawa juga di situ. Untuk mereka bisa itu berjalan-jalan dengan Tuhan segala macam. Saudara lihat, ya, sampai segitunya Tuhan sama manusia. Dia berikan semua yang terbaik buat manusia. Dia sangat mencintai ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Tapi sayang, kita telah berbuat dosa. Adam, Hawa telah berbuat dosa. Sehingga terpisah. Sehingga Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama lagi dengan manusia. Seperti waktu di Firdaus, saudara. Dari situ Tuhan menciptakan surat cintanya. Selangkah demi selangkah, lewat nabi-nabinya. Ingin bersatu dengan saudara dan saya. Dia mencari kekasihnya, saudara. Sehingga sering dikatakan Allah itu kasih. Bahkan dalam Yohanes 3:16 katanya begitu besar kasih Allah pada kita. Dia begitu mencintai saudara dan saya loh. Anda ngerasain nggak? Ada yang lebih cinta dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan yang mencintai. Mana ada yang lain bilang Tuhan mencintai. Maaf ya, saya nggak bisa agama lain pernah nggak ngajarin tentang cinta. Pernah nggak? Kasih Allah. Lagunya bahkan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bisa terharu, saudara. Satu kali Anda akan terbukti. Tuhan itu lebih mengasihi kita dari segala ilah yang lain. Amin. Nah, next. Kita lihat. Bagaimana cara terakhir Tuhan mewujudkan cintanya kepada kita. Yaitu dia mengirim Yesus. Anak yang dia sayangi, anak satu-satunya istilahnya, anak tunggal, Bapa. Yang di sorga mungkin pakai baju indah, banyak malaikat yang melayani. Ya, dihormati, disanjung, ditinggikan, dimuliakan. Tapi dia mau lahir dari sepasang suami, Yosef dan Maria ini. Ya, waktu itu masih bertunangan, saudara. Yesus lahir di tengah domba-domba di palungan. Kenapa sampai sedemikian rendahnya Yesus? Kenapa dia mau datang ke dunia dengan kondisi apa adanya? Supaya dia bisa diterima oleh semua pihak, saudara. Kalau dia datang sebagai raja beneran, pakai malaikat, pakai serdadu, pakai segala macam, itu pasti jenjangnya tinggi rendahnya berbeda. Tapi Yesus mau merendahkan diri. Ya, dia mau merendahkan diri untuk menembus kita. Proses Yesus, Tuhan itu mencapai keindahannya. Ya, kasihnya itu sampai kepada kita. Prosesnya gak sampai di sini, saudara. Next. Yesus pun juga memberikan pengajaran di Bait Allah. Jadi waktu puncaknya itu, waktu minggu kemarin, hari Minggu itu kan sebetulnya Minggu Palem ya, Minggu waktu Yesus masuk di Yerusalem yang dielulukan. Yesus dielulukan hari Minggu yang lalu. Tapi pada hari Kemisnya, Yesus diolok-olok, saudara. Bayangkan. Untuk menerima kita, Yesus menerima olok-olok itu. Saya pernah kemarin saya nanya sama Tuhan, kenapa ya Yesus sampai dielulukan hari Minggunya. Hari Kemisnya ditangkap, disiksa, diolok-olok, diludah, dipukul, dihajar ya. Diperlakukan seperti
orang hina begitu. Ternyata Tuhan kasih begini jawaban. Saya sendiri kaget juga. Dia bilang begini, Yesus dielu-elukan karena dia benar. Raja benar, raja di atas segala raja datang ke Yerusalem. Tapi sama orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang iri, yang syirik istilahnya, Yesus diolok-olok katanya. Sadar nggak? Kalau kita tidak terima Yesus, mungkin kita merasa dimuliakan di bumi ini sekarang. Kita minta dielu-elukan. Tahu nggak nanti kalau kita mati tanpa Yesus, kita masuk ke neraka, ketemu iblis, kita akan diolok-olok sama iblis. Rasain kamu segala macam ya kita diludah sama iblis. Karena iblis paling iri sama kita. Nah, dielulukan sampai diolok-olok. Kemudian akhirnya Yesus disesah ya. Next. Oh ya, sebelum itu juga Yesus juga membangkitkan Lazarus. Inilah faktor yang membuat orang Saduki Farisi itu tambah marah, saudara. Bahkan Lazarus mau dibunuh lagi, saudara. Nah, inilah bentuk penunjukan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Harapan, saudara. Nah, next. Bagaimana Yesus pada singkat cerita ya, next. Yesus disesah. Dia menanggung luka-luka di badannya ini. Ternyata di dalam Yesaya 33 dikatakan begini. Melalui bilur-bilurnya ini ada seorang dokter juga bahkan yang mengatakan memeriksa jumlah bilur-bilur Yesus akibat disesah ini, dicambuk, itu jumlahnya persis dengan jumlah penyakit yang ada di dunia ini. Luar biasa, saudara. Jadi kain kafan di Turin itu, ya kalau mungkin tahu kain kafan, itu kan ada bekas-bekas bilur-bilurnya. Pernah dihitung-hitung tuh sama seorang tim peneliti. Itu ternyata jumlahnya persis dengan jumlah penyakit. Termasuk sakit demam lah, sakit flu, sakit batuk, sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit ginjal, semua. Saudara pernah dengar kesaksian nggak? Ada orang ginjalnya diganti baru. Jantungnya diganti baru, pernah dengar nggak? Lah saya ngalamin kok. Dulu saya ini aritmia, ya ada penyumbatan. Waktu mau di kateter itu saya tempat kesaksian dilakukan di Penang waktu itu, menjelang masuk ruang kateter itu saya bilang, Yesus, kamu kan sahabat, kalau sahabatnya sakit kok ditengokin, begitu. Datang saudara Yesus di sebelah saya itu. Ya, saya waktu itu dia bajunya putih biru kemuliaan dan mukanya nggak sinar ya, saya nggak lihat. Tapi yang saya lihat tangannya ada bolong. Wah, saya bilang begini, udah, tolong Yesus, dada saya dikusuk-kusuk aja. Saya udah nggak tahu lah penyakitnya apa, dada saya dikusuk aja. Saya yakin tangan Yesus itu penuh kuasa. Dengan kasihnya dia elus-elus dada saya, lalu saya dimasukin ke kateter. Dokter yang meriksa saya itu waktu itu dimasukin di sebelah sini, dicari-cari, ketemu saluran yang dekat jantung tuh yang ada melentung ini. Di waktu dia USG sama itu dia periksa, ternyata isinya kosong saya. Dan jantung saya itu kan detaknya 100 lebih, baru kencang dikit udah 130 saudara. Nggak karuan. Sekarang normal 70 ya 70 80 begitu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Artinya benar, saudara. Saya ngalami, saya juga pernah orang bisu tuli doa saya sembuh. Orang lumpuh berjalan. Saya melihat bilur-bilur Yesus ini. Bukan dia tuh disesah tanpa ini. Dia menanggung seluruh penyakit kita. Amin. Jadi yang sakit pada siang hari ini jangan takut. Percayalah Yesus, dia sudah tanggung di ini. Jangan bilang begini lagi, mana katanya sembuh. Saya tetap sakit. Sesuai dengan imanmu, jadilah sakit itu. Hati-hati kalau ngomong, saudara. Ya, jangan sampai ngomong salah ngomong. Itu ucapan ini penting. Bilang aja, Yesus sudah menanggung. Hei penyakitmu sudah ditanggung oleh Yesus sebelum dia disesat, sebelum disalibkan. Dia sudah nanggung semuanya dan saya sembuh. Karena sudah ada yang nanggung. Nah, kemudian Yesus disalib. Ini pengorbanan bagi kita. Kemana di Jumat Agung sudah dicerangin Pak Johan, itu ada 3. Saudara bisa lihat lagi. Itu nanya begitu besar. Kalau Yesus nggak disalib, dia nggak nanggung kutuk kita, saudara. Dia tadi nanggung penyakit. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Artinya apa? Dia menanggung kutuk. Manusia yang hidup di dunia ini yang dari tanah hidup dengan penuh kutuk, saudara. Macam-macam kutuk itu. Bisa kutuk turunan, kutuk apa segala macam lah.
Atau orang ngutuk-ngutukin orang juga bisa kan, mati lu nanti gini dan sebagainya. Tapi karena ada Yesus yang tersalib, dia mati di antara bumi dan langit, tanah dan ini tergantung. Makanya paling sial kalau orang mati digantung. Itu kutuk gitu. Tapi kalau ditembak mati dor gitu masih nggak apa-apa, tanahnya masih, kakinya masih jejak di tanah. Kalau tergantung tuh ya nggak baik. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib ini, mati. Next. Kemudian Yesus dikubur, saudara. Nah ini membuktikan kalau Yesus dikubur benar-benar Yesus mati, saudara. Dia dimasukin ke dalam kuburan. Nggak mungkin hidup kalau pingsan, nggak mungkin, saudara. Dia ditaruh di kubur. Dan pada hari ketiga, hari ini kita rayakan Paskah. Yesus bangkit dari antara orang mati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena dia bangkit ada hari esok. Amin. Saudara bangga nggak punya percaya kepada Yesus yang bangkit ini? Ilah lain nggak ada yang pernah bangkit. Maaf ya. Agama kepercayaan lain saya nggak sebut namanya. Pokoknya saya tanya saja. Ilah mana yang pernah ngalami seperti Yesus? Pernah lahir, pernah ngajar langsung. Ngajarnya langsung loh saudara, bukan katanya-katanya, ngajar langsung. Ya, lalu dia bahkan mau nanggung penyakit kita dengan tadi disesah. Lalu mati disalib bangkit. Fakta semua jelas. Jangan tinggalkan Yesus. Karena satu, melalui kebangkitan, dia ingin memberikan kita hidup kekal. Amin. Jadi 4 manfaat dari kebangkitan Yesus yang dirasakan adalah yang pertama. Maut itu tidak berkuasa lagi. Katakan, maut tidak berkuasa lagi. Kenapa? Roma 6:9 bilang, karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Yesus setelah bangkit, gak mungkin mati lagi. Artinya, kenapa? Karena dalam Wahyu 1:18 dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku megang kunci nih, kunci maut dan segala dan kerajaan maut. Nggak tahu kerajaan maut itu ada berapa, nggak ngerti saudara. Ya kan? Ada maut karena kecelakaan mobil, maut karena apa banyak lah. Semua segala. Artinya gini, Yesus kalau pegang kunci maut, artinya dia akan menutup ya segala kunci maut pada hidup kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dia megang kuncinya saudara. Orang mati karena diserang maut, betul nggak saudara? Tapi kita nggak akan mati. Tubuh memang, karena gini, tubuh ini harus kembali kepada tanah dan roh kembali pada Sang Khalik. Tapi karena kunci maut itu sudah di tangan Yesus, maut tidak bisa berkuasa atas kita lagi. Kita akan hidup kekal bersama-sama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan Yesus benar-benar anak Allah. Saudara, Yesus yang kita sembah itu benar. Siapa yang bilang? Nah di sini katakan dalam Matius 7:34, kepala pasukan Romawi dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang ngomong siapa? Bukan orang percaya loh saudara. Prajurit loh. Orang kafir, maksud bilang. Belum Romawi. Tapi akibat perkataan ini, Roma menjadi Kristen pertama yang di Eropa. Anda kalau tur ke Eropa kan Vatikan segala macam kekristenan luar biasa bertumbuh di sana. Karena ini, dia bilang dia gantikan yang namanya Hercules, Zeus, patung. Saudara kalau di sana kan banyak berhala-berhala kan. Zeus yang katanya dulu hebat itu kalah sama Yesus. Sekarang mereka bangun Yesus di sana patung Yesus banyak saudara. Ya, Zeus sudah hilang, Hercules sudah tinggal nama doang, udah nggak tahu apa. Siapa itu Hercules? Cuman patung doang, nggak bisa apa. Tapi Yesus bukan patung. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang meriah, saudara. Kemudian, dalam Roma 1:4 dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang berkuasa, saudara. Dia punya kuasa, saudara. Mana ada
nabi-nabi yang punya kuasa. Nggak ada. Mau sebut nabi Musa lah, siapa terserah, kata mereka tidak ada kuasanya. Yang punya kuasa anak Allah. Amin. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu memberikan apa? Dampak kehidupan kekal bagi manusia. Saudara, dari zaman Fir'aun dulu, Fir'aun itu bangun piramid karena dia percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Ya, dia bangun piramid yang besar sekali di Mesir itu. Sampai sekarang Raja Mesir tidak ada yang bangkit, saudara. Tetap jadi mumi. Tapi Yesus 3 hari dikubur, udah bangkit, saudara. Artinya apa, saudara? Dikatakan bahwa inilah janji Tuhan yang digenapi. Dalam Yohanes 13:16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang di sini jangan sedih kalau ada orang meninggal, saudara. Kalau meninggal dalam Yesus, tubuhnya memang mati, tapi pada waktu Yesus disalibkan, banyak kuburan terbuka, saudara. Kuburan orang-orang kudus terbuka dan mereka keluar semua. Itu yang menjadi kesaksian yang luar biasa, yang ditakuti oleh ilah-ilah lain. Ya, jadi yang ketiga ini janji Tuhan. Kalau Yesus nggak disalib, nggak bangkit, janji Tuhan itu orang bilang omong kosong. Karena Yesus bangkit, janji Tuhan semua itu benar. Segala kuasa itu betul. Oleh karena itu, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menerima Yesus Tuhan. Dan yang keempat, kesaksian yang dasar tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu punya kuasa. Saudara. Ini yang saya pelajari, yang saya dapat selama ini. Jadi dalam Kisah Rasul 4:3 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anda ceritakan. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bayangin, saudara. Orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dapat karunia yang melimpah-limpah. Gak percaya? Tanya aja Tante Lena. Dari Madiun ke Blitar sampai ke sini, dari tempat sampai sini, saya sendiri saksinya sebagian. Saya lihat dari tempat yang ini sampai waktu bangun ini, masa bisa. Tapi karena sering memberitakan kesaksian tentang Yesus, beritanya kemana-mana, banyak yang sembuh, banyak yang dipulihkan, betul nggak? Akibatnya apa? Tuhan tambahkan sampai tempat ini jadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ini bukti, saudara. Kalau Yesus yang kita sembah itu nggak benar, nggak akan ada tempat ini, percayalah. Saya pun akhirnya ditaruh di Bojonegoro sama Tuhan. Dari Surabaya ditaruh ke desa Bojonegoro. Saya nggak punya gedung gereja di sana, sewa tempat gudang bako jelek semen. Sekarang punya gedung 2 di sana. Yang satu tanahnya 9.000 meter, yang satu 1.000 meter. Tahu nggak, saudara? Yang ngasih tanah siapa? Ada ketua kelenteng aktif. Jadi jamaah saya loh ya, pendiri ya. Tahu ketua kelenteng nggak, saudara? Ya, kalau pernah ke kelenteng tahu ada ketuanya, fotonya juga ditempel-tempel tuh. Dia bertobat terima Yesus. Tanah yang harusnya tadi buat dikasih ke kelenteng diserahkan jadi gereja, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Membuktikan kuasanya loh. Kuasa ya yang melimpah-limpah itu loh. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu sungguh luar biasa, saudara. Saya masih minta lagi hikmat Tuhan. Dapat jantung baru. Tante Lena yang membuatkan lagi. Dapat aritmia saya normal sekarang. Artinya apa, saudara? Jangan berhenti bersaksi. Karena ada kuasa. Kalau saudara punya masalah, nggak usah ribut masalahnya lah. Ributin aja lah kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Itu lebih punya kuasa. Nanti masalah kita beres sendiri. Ribut sama masalah kita tambah gede masalahnya nanti. Tapi kalau kita terangkan tentang kesaksian Yesus, kuasa kebangkitannya ya. Wah, Bapa di sorga lihat karena kesaksian kita ada yang bertobat, ada yang terima Yesus. Upah kita tuh besar. Men.
Saya sendiri ngalami, saudara. Saya nggak ngurus-ngurusin apa-apa, pokoknya waktu saya full time itu tahun 98 sampai hari ini. Anak saya 2, kuliah ya kuliah, saudara. Berumah tangga ya berumah tangga, saudara. Nggak punya duit loh, kerja apa? Tapi Tuhan berkati, tambah sampai punya gedung besar 2 di Bojonegoro. Kalau mau main-main nggak apa-apa ke sana lihat, gedungnya gede 2, saudara. Satu jalan yang sama gedungnya 2. Yang satu di demo nggak boleh buat kolam baptis gitu gede, saya pikir. Kenapa? Biarin tak imanin satu kota selamat. Ya, saya masukin ke YouTube segala macam. Saya percaya, ketika kita memberitakan kesaksian kematian Kristus, kebangkitan, banyak orang diselamatkan, upah kita akan nyertai kita. Tuhan sibuk kita jadi saksi Tuhan, Tuhan sibuk membereskan persoalan kita. Bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Pemain musik bisa ke depan. Dan terakhir saya mendapatkan firman yang sangat indah dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya bersyukur kalau saya cuma kerja di dunia pensiun, sekarang ini jadi orang tua renta tinggal tunggu mati. Mungkin nggak tahu udah mati duluan kali. Saya percaya, tapi bahaya ketika saya melihat orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang terima Yesus, anak-anak yang lahir dari suami istri yang mandul-mandul pada lahir lagi. Ada berapa orang di gereja saya itu. Saya melihat Tuhan tuh baik. Gitu. Saya bisa ngomong sendiri. Saya liatin karya Tuhan itu. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh sungguh baik. Mari, di hari yang luar biasa ini, kita ambil komitmen. Mau menjadi saksi Kristus. Siapa yang mau beri kemenangan buat Tuhan kita? Janji ya, pulang dari tempat yang saksikan tentang Kristus. Biar tempat ini penuh. Biar kalau bisa ibadahnya 4 kali sekalian, saudara. Ya kan? Gak apa-apa, tempatnya gede. Ya, kita pakai untuk memenangkan kerajaan surga. Saudara lihat, setelah ini Anda lakukan, sekali-sekali ngomonglah sama keluarga yang belum terima Yesus. Yesus tuh bangkit loh. Sederhana aja, doa dulu, Anda saksikan, lihat nanti, tahu-taunya bangun pagi besok perkaranya beres. Perkaranya satunya beres, saudara. Utang beres. Semua dengan cara ajaib Tuhan bisa selesaikan. Tapi jadilah saksi Kristus dulu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, kecaplah dan lihat dan bangkit. Bapa, kami bersyukur, terima kasih memiliki Allah yang begitu luar biasa. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Tuhan kepada setiap kita. Rasakan kebaikan Tuhan itu mengalir. Rasakan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, Engkau baik bagiku. Sungguh Engkau baik bagiku. Tidak ada yang lebih baik daripada Engkau. Rasakan kebaikan Tuhan yang memelihara kita dari kecil sampai sekarang. Memberikan kita satu kehidupan kekal untuk selamanya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus, karena kebangkitan-Mu kami punya masa depan yang pasti. Bersama Yesus selamanya, kekal selama-lamanya. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Robi. Tuhan berkati pelayanannya. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita. Angkatlah tanganmu dan terima berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kami bisa memperingati kebangkitan-Mu. Biarlah setiap apa-apa yang sudah kami dengar ya Tuhan, kami merenungkan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami, serta kami lakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Robin sama lain kami, berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah hadir tempat ini, dan jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Hai umat Tuhan, Kau yang dikasihi Tuhan, Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang beban berat dilepaskan. Tuhan selalu menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya dalam hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, berkat perlindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Dua kali sampai jumpa.